Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan sedikit tentang penjelasan dinamika kelompok. Anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri, Artika Matasari, Bayu Rifai, Chelsea Yuan, dan Cindy Bintang. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah dinamika kelompok. Sejarah perkembangan dinamika kelompok berasal dari perkembangan psikologi pada umumnya dan berkembangnya psikologi sosial pada khususnya. Psikologi sosial sendiri tumbuh dan berkembang sangat pesat dibanding dengan psikologi, sosiologi, dan antropologi. Sehingga objek formal psikologi sosial banyak diambil dari ketiga ilmu tersebut. Sejarahnya muncul dinamika kelompok sebagai objek studi tersendiri. Sejarah dinamika kelompok dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah zaman Yunani. Pada masa ini berkembang ajaran Plato bahwa daya-daya pada individu tercermin dalam struktur masyarakat dengan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu zaman liberalis. Pengaruh cara berpikir bebas mengakibatkan individu bebas menentukan segala sesuatu bagi dirinya dan tiap individu lain. Namun, pada kebebasan ini membuat individu tidak memiliki kepastian dan merasa ketakutan. 3. Zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa. Dilakukannya penyelidikan terhadap adat dan bahasa rakyat dan hubungannya dengan tingkah laku masyarakat primitif. Hasil penelitian mengatakan pengaruhnya adalah menimbulkan homogenitas pada masyarakat sehingga tidak ada perbedaan dengan masyarakat yang lain. 4. Zaman gerakan massa. Adanya pergolakan yang dilakukan masyarakat untuk membebaskan diri dari bentuk pemerintahan autokrasi menuju suatu bentuk pemerintahan yang mereka inginkan. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa dalam gerakan massa timbul sugesti. Yang kelima, zaman psikologi sosial. Diadakan penyelidikan terhadap hubungan psikis antara individu dengan lingkungannya. Dalam meninjau situasi sosial, maka situasi tersebut adalah situasi yang mengakibatkan berkumpulnya sejumlah individu pada saat tertentu. Terakhir yang keenam yaitu zaman dinamika kelompok. Tingkah laku individu sangat dipengaruhi oleh kelompok yang menjadi anggotanya sehingga kelompok mempunyai pengaruh terhadap kehidupan individu. B. Status dinamika kelompok. Pertumbuhan dan perkembangan dinamika kelompok sangat erat kaitannya dengan psikologi sosial. Hal ini berpengaruh terhadap penentuan status dinamika kelompok yang tidak lepas dari pandangan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. 1. Cabang sosiologi. Para ahli sosiologi seperti Homnas berpendapat bahwa masalah kelompok atau grup dan struktur kelompok yang menjadi objek dinamika kelompok merupakan sebagian bahan yang menjadi objek sosiologi. Kedua yaitu cabang psikologi. Robert Bellas memasukkan dinamika kelompok dalam cabang psikologi. Alasannya karena dalam titik berat dinamika kelompok bukan masalah kelompok itu sendiri, tetapi yang pokoknya adalah proses kejiwaan yang terjadi atau timbul pada individu dan pengaruhnya terhadap kelompok. 3. Cabang psikologi sosial. Para ahli psikologi sosial seperti Otto berpendapat bahwa dinamika kelompok lebih ditekankan kepada peninjauan psikologi sosial karena masalah yang terpenting adalah sampai sejauh mana pengaruh interaksi sosial individu di dalam kelompok terhadap masing-masing individu sebagai anggota kelompok. Yang keempat, bidang eksperimen. Zender menyatakan bahwa dinamika kelompok sebenarnya adalah bidang eksperimen, walaupun sifatnya cenderung pengaruh kepada personal psikologi. Definisi dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata dinamika dan kelompok. Dinamika menurut Munir adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur satu dengan yang lainnya. Persoalan dinamika kelompok adalah semua gejala kejiwaan yang disebabkan oleh kehidupan bersama dalam kelompok yang diuraikan Benedict dalam Santoso adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan berkaitan dengan tingkah laku anggota kelompok. Kedua, dorongan, yaitu persoalan minat anggota terhadap kehidupan berkelompok. Yang ketiga, struktur, yakni persoalan pada bentuk pengelompokan dan bentuk hubungan. Yang keempat, pimpinan, yakni persoalan pada bentuk tugas sistem kepemimpinan dan sebagainya. Yang kelima, perkembangan kelompok, yaitu persoalannya menentukan kehidupan kelompok yang terlihat pada perubahan dalam kelompok. Kemudian ada studi dinamika kelompok. Sasaran kajian studi dinamika kelompok adalah membahas perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu kelompok. Perubahan kelompok tersebut dapat terjadi karena faktor dari dalam dan dari luar kelompok, faktor dari perubahan sosial ekonomi, dan faktor dari perubahan situasi.
Metode dan proses dinamika kelompok berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok dari semula kumpulan individu yang belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok dengan tujuan yang sama, satu norma dan satu cara pencapaian berusaha yang disepakati bersama sebagai metode. Atas dasar tersebut, maka penyelenggaraan proses mempelajari dinamika kelompok perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut. Menurut Sartian 1987, yang pertama, learning by doing, yang artinya belajar dari sesuatu yang dikerjakan. Kedua ada striptease, artinya perubahan tabel secara bertahap. Yang ketiga variasi yang menarik, artinya penyajian materi sebaiknya menggunakan banyak variasi. Yang keempat ada here and now, artinya dalam melaksanakan dinamika kelompok, pelatih berorientasi pada keadaan di situ dan pada saat itu atau sekarang. Manfaat dinamika kelompok. Menurut fungsi dinamika kelompok menurut Sunarto 1992, yang pertama, individu satu dengan yang lain akan terjadi kerjasama saling membutuhkan. Yang kedua, melalui dinamika kelompok segala pekerjaan akan lebih mudah. Yang ketiga, meningkatkan masyarakat yang demokratis, sebab individu satu dengan yang lain akan dapat memberikan masukan atau berinteraksi dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah tujuan dari dinamika kelompok, antara lain 1. Membangkitkan kepekaan diri seseorang antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota, sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Manfaat mempelajari dinamika kelompok adalah 1. Bagi perorangan individu, akan memperoleh gambaran tentang partisipasi dari peserta lain. Yang kedua, manfaat bagi kelompok adalah dapat mengetahui cara memecahkan masalah bersama, cara merencanakan bersama, untuk mencapai konsensus bersama. Yang ketiga, manfaat bagi organisasi yaitu dapat belajar tentang kerjasama dalam kelompok dan antar kelompok, serta kesatuan bahasa dan komunikasi dalam memecahkan masalah antar kelompok. 4. Manfaat bagi pemimpin yaitu dapat menyerasikan antara kepentingan lembaga dan kepentingan anggota organisasi. Yang selanjutnya adalah proses dinamika kelompok. Yang pertama, tahap perkenalan, di mana individu mengadakan orientasi atau penjajakan melalui perilaku yang ditampilkan dan respon apa yang diterima. Yang kedua, tahap mencari pola. Kelompok masuk dalam proses pancaroba, di mana sering terjadi benturan dalam mencari pola. Yang ketiga, tahap pemantapan norma, di mana kelompok masuk dalam tahap pengakuan akan norma. Benturan dalam kelompok akan melahirkan norma yang bersifat mengatur jalannya interaksi dalam kelompok tersebut. Yang keempat adalah tahap berpresentasi. Maksudnya, setelah kelompok betul-betul solid, maka para anggota mencoba mengembangkan diri masing-masing maupun secara bersama-sama. Selanjutnya adalah kedinamisan kelompok. Ada 6 faktor yang dikatakan sebagai kata kunci untuk mengkaji kelompok, di mana kata kunci dari dinamika kelompok itu sendiri terdapat pada kekompakan atau kesatuan kelompok atau unity. Yang pertama yaitu group goals. Tujuan kelompok ialah segala sesuatu yang akan dicapai oleh kelompok dan harus relevan dengan tujuan anggota, serta diketahui oleh semua anggota. Yang kedua yaitu grup struktur. Struktur kelompok menggambarkan jaringan-jaringan orientasi atau wewenang pengambilan keputusan, serta berperan juga sebagai jaringan komunikasi untuk menyampaikan instruksi atau informasi dari atas ke bawah atau sebaliknya. Yang ketiga, group task function. Fungsi kerja kelompok menyangkut apa yang harus dilakukan oleh kelompok, antara lain kekompakan, kepuasan anggota, penyebarluasan informasi, koordinasi, klarifikasi, aturan yang jelas dan komunikasi yang jelas, serta lengkap dengan salurannya. Yang keempat, group building maintenance, yaitu pemeliharaan dan bangun kelompok. Ialah sejumlah hal yang harus tetap ada dan terpelihara di dalam kelompok, yang meliputi pembagian tugas merata, kegiatan sesuai rencana dan norma-norma kelompok, proses sosialisasi kelompok, dan lain-lain. Yang kelima, group atmosphere, yaitu suasana kelompok menentukan seseorang nyaman atau tidak menjadi anggota kelompok.
Yang keenam, group pressure. Desakan atau tekanan kelompok bertujuan untuk menjaga ketaatan anggota terhadap norma-norma, meningkatkan motivasi dan kedisiplinan, serta membangun kesamaan kelompok. H. Pendekatan dinamika kelompok. 1. Pendekatan oleh Bales dan Human. Pendekatan ini berdasarkan konsep adanya aksi, interaksi, dan situasi yang ada dalam kelompok. Selanjutnya, humanis menjelaskan dengan adanya interaksi di dalam kelompok. Kedua, pendekatan oleh Stockdale, yaitu pendekatan yang menekankan pada sifat-sifat kepemimpinan dalam bentuk organisasi formal. Menyatakan kepemimpinan sebagai suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok. Yang ketiga, pendekatan oleh Sigmund Freud dan Seidinger, ahli psikoanalisis, berpendapat bahwa aspek motif dalam emosional sangat memegang peran penting dalam kehidupan berkelompok. 4. Pendekatan dari Jannings dan Moreno. Jannings mengungkapkan konsep tentang pilihan bebas, spontan, dan efektif dari anggota kelompok yang satu terhadap anggota kelompok yang lain dalam rangka pembentukan ikatan kelompok. Sedangkan Moreno membeberkan antara psych group, yang merupakan satu kelompok yang terbentuk atas dasar suka atau tidak suka, simpati atau tidak simpati antar anggota, serta social group merupakan kelompok yang terbentuk atas dasar tekanan dari pihak luar.